Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu materi yang telah disampaikan oleh Bapak Aryadillah selaku dosen Fikom Mubarajaya dalam mata kuliah komunikasi antarpersonal. Kelompok 4 beranggotakan Melisa Hidayatul Jannah, Monica Fajasari, Vini Amalia Fendi, Sonia Raihani, Novita Devi, dan Aprilia Yosti. Materi yang akan kita presentasikan yaitu pendekatan dalam komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi tanpa adanya kata-kata yang terjadi bila antar individu saling berkomunikasi tanpa menggunakan suara. Ada beberapa bahasa nonverbal yang dapat diketahui seperti ekspresi wajah. Ekspresi wajah akan menunjukkan marah, sedih, bahagia. Itu tergantung dengan suasana hati kita sendiri atau emosi kita. Yang kedua, ada tatapan mata. Tatapan mata itu contohnya kalau kita sedang memikirkan sesuatu, pasti mata kita akan melihat ke kanan atas atau ke kiri atas. Terus kalau misalnya kita melihat sesuatu yang kita sukai, mata kita akan berbinar. Dan kalau kita sedang terharu, maka mata kita tatapan kita akan berbinar-binar. Yang ketiga, gerak tubuh. Gerak tubuh contohnya seperti melambaikan tangan atau angkat tangan jika saat absen kita pasti akan mengangkat tangan. Dan jika kita ingin menanyakan sesuatu kepada guru, pasti kita akan mengangkat tangan untuk melambaikan tangan saat kita menyapa seseorang atau kita meninggalkan seseorang yang kita kenal. Dan yang keempat, ada sentuhan. Contohnya menepuk pundak. Itu artinya memberikan sebuah motivasi dan juga semangat kepada seseorang. Dan kelima, itu jarak interpersonal. Jarak interpersonal contohnya semakin kita dekat jarak dengan seseorang, maka itu bisa dikatakan jarak dekat. Kalau misalnya kita jaraknya agak jauh, maka itu bisa dikatakan tidak dekat dengan seseorang itu. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Malaysia. Pendekatan dalam komunikasi nonverbal. Jadi terdapat 3 perspektif teoritis dalam pendekatan komunikasi nonverbal ini. Yang pertama ada the ethological approach, yang kedua ada the anthropological approach, dan yang ketiga ada functional approach. Yang pertama ethological approach atau pendekatan etologi. Menurut Darwin, dia mengasumsikan bahwa komunikasi nonverbal ini dari makhluk hidup yang berbeda sebenarnya adalah sama. Nah, maksudnya itu, menurut Darwin, emosi manusia ini seperti halnya emosi binatang yang dapat dilihat dari wajahnya. Nah, jadi the ethological approach ini merupakan studi mengenai kesamaan-kesamaan antara perilaku manusia dengan perilaku binatang. Dan di dalam pendekatan etologi ini terdapat 2 teori. Yang pertama adalah teori struktur kumulatif. Yang kedua adalah teori tindakan atau action theory. Teori struktur kumulatif dimaksudkan adalah lebih banyak membahas mengenai makna yang berkaitan dengan gerak tubuh dan ekspresi wajah ketimbang struktur perilaku. Dan beranggapan bahwa seluruh komunikasi nonverbal ini merefleksikan kepada 2 hal. Yang pertama adalah apakah suatu tindakan
yang apakah suatu tindakan itu dilakukan secara sengaja dan apakah tindakan harus menyertai pesan verbal. Nah, hal tersebut dapat dicontohkan pada kasus ketika seseorang menceritakan sesuatu sambil menggerakkan tangannya yang menunjukkan tinggi dan ekspresi yang gembira. Nah, gerakan tangan tersebut yang menunjukkan tinggi ini tidak akan memiliki arti tanpa disertai ungkapan verbal. Jadi, tindakan ini disengaja dan memiliki makna tertentu. Lain halnya dengan ekspresi wajah yang gembira. Ekspresi wajah ini dapat berdiri sendiri dan dapat diartikan tanpa bantuan pesan verbal. Kemudian teori yang kedua adalah teori tindakan atau action theory. Jadi teori ini diasumsikan bahwa perilaku tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan terbagi ke dalam suatu rangkaian peristiwa yang panjang dan terpisah-pisah. Jadi di sini terdapat 5 kategori yang berbeda di dalam suatu tindakan itu. Yang pertama ada pembawaan atau inborn, yang kedua ada ditemukan atau discovered, dan yang ketiga ada diserap atau absorb, yang keempat ada dilatih atau trained, dan yang kelima ada campuran atau mix. Nah, inborn ini merupakan insting yang dimiliki sejak lahir, contohnya seperti perilaku menyusu. Dan yang kedua discovered atau ditemukan, jadi diperolehnya secara sadar dan terbatas pada struktur genetik tubuh, contohnya misalkan menyilangkan kaki. Dan yang ketiga ada absorbed atau diserap. Nah, ini cara memperolehnya secara tidak sadar melalui interaksi dengan orang lain, biasanya interaksi terhadap teman ya, seperti mendari ekspresi dan gerakan seseorang. Yang keempat ada trained atau dilatih. Nah, diperolehnya dengan cara belajar, seperti kita belajar berjalan, mengetik, membaca, menulis, dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir, mixed action atau campuran diperoleh melalui berbagai macam cara yang mencakup 4 hal yang disebutkan tadi. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, Ekman dan Friesen mengidentifikasi 5 kategori dari expressive behavior, yaitu ada emblem, ilustrator, regulator, adaptor, dan penggambaran perasaan, di mana masing-masing memberikan kedalaman pada makna yang berkaitan dengan situasi komunikasi. Jadi, emblem itu merupakan gerakan tubuh atau ekspresi wajah yang memiliki nilai sama dengan pesan verbal yang disengaja dan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan pesan verbal. Contohnya misalkan ketika kita mengucapkan selamat jalan yang dapat diartikan dengan cara melambaikan tangan, kemudian cara kita menyetujui dengan kata setuju, menyetujui seseorang dengan acungan jempol gitu, dengan anggukan kepala, seperti itu contohnya. Kemudian ada ilustrator. Ilustrator ini adalah gerakan tubuh atau ekspresi wajah yang mendukung dan melengkapi pesan verbal. Misalnya raut muka yang serius ketika memberikan penjelasan dan menunjukkan bahwa yang dibicarakan ini adalah persoalan yang sangat serius, serta gerakan tangan yang menggambarkan sesuatu yang sedang dibicarakan. Nah, kemudian yang ketiga ada regulator. Nah, regulator ini adalah tindakan yang disengaja, yang biasanya itu digunakan dalam percakapan. Misalnya mengenai giliran berbicara. Nah, bentuk-bentuk lain dari regulator ini dalam percakapan, misalkan dalam kita berbicara terhadap seseorang, misalkan gini, dengan anggukan kepala, dengan senyuman, terus mengangkat alis. Dan kemudian
kemudian yang keempat adalah adaptor. Nah, adaptor ini merupakan tindakan yang disengaja yang digunakan untuk menyesuaikan tubuh dan menciptakan kenyamanan bagi tubuh dan emosi. Jadi terdapat dua subkategori dari adaptor ini. Yang pertama adalah self. Self ini contohnya seperti kita menggarukkan kepala, menyentuh hidung kita, menyentuh dagu kita. Dan yang kedua adalah objek. Nah, objek ini misalkan kita menggigit-gigitkan pulpen, menggigit pensil, kemudian memainkan kunci. Nah, perilaku-perilaku tersebut biasanya dilakukan atau dipandang sebagai refleksi kecemasan atau perilaku negatif. Dan yang kelima, itu ada penggambaran perasaan atau penggambaran emosi. Biasanya disebut dengan efek display. Nah, efek ini tuh dapat dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi dapat menyertai pesan verbal maupun berdiri sendiri. Jadi menurut pendapat Ekman dan Friesen ini terdapat 7 bentuk aspek display yang mengungkapkan secara universal, seperti contohnya itu seperti marah, menghina, takut, malu, gembira, sedih, serta terkejut. Anthropological approach atau pendekatan antropologis. Pendekatan antropologi menganggap komunikasi nonverbal terpengaruh oleh kultur atau masyarakat, dan pendekatan ini diwakili oleh dua teori yang dikemukakan oleh Bert Wiesel dan Edward T. Hall. Yang pertama adalah analogi linguistik. Dalam teorinya ini, Bert Wiesel mengasumsikan bahwa komunikasi nonverbal memiliki struktur yang sama dengan komunikasi verbal. Bahasa distrukturkan atas bunyi dan kombinasi bunyi yang membentuk apa yang kita sebut dengan kata. Kombinasi kata dalam suatu konteks akan membentuk kalimat, dan berikutnya kombinasi kalimat akan membentuk suatu paragraf. Bert Wiesel mengemukakan bahwa hal yang sama terjadi dalam konteks nonverbal, yaitu terdapat bunyi nonverbal yang disebut allokinase atau satuan gerakan tubuh terkecil yang seringkali tidak dapat terdeteksi. Kombinasi allokinase akan membentuk trinase dalam suatu bentuk yang serupa dengan bahasa verbal, yang dalam teori ini disebut sebagai analogi linguistik. Lalu yang kedua adalah analogi kultural. Analogi kultural yang dikemukakan oleh Edward T. Hall membahas komunikasi nonverbal dari aspek prosemiks dan chronemiks. Teori Hall mengenai prosemiko mengacu kepada penggunaan ruang sebagai ekspresi spesifik dari kultur. Teori Hall mencakup batasan-batasan mengenai ruang yang disebut sebagai lingkungan atau artifaktual, teritorial, dan personal. Lebih lanjut, dia mengemukakan bahwa adanya tiga jenis ruang masing-masing dengan norma dan ekspektasi yang berbeda, yaitu informal space atau ruang terdekat yang mengitari kita, personal space, fixed picture space yaitu benda di lingkungan kita yang relatif sulit bergerak atau dipindahkan seperti rumah, tembok, dan sebagainya, dan semi-fixed picture space yaitu barang-barang yang dapat dipindahkan yang berada dalam fixed feature space. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori linguistik mendasarkan penjelasannya pada 6 asumsi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tingkat baling ketergantungan yang tinggi antara kelima indera manusia yang bersama-sama dengan ungkapan verbal dan membentuk infracommunicational system. Yang kedua, ada komunikasi kinesik berbeda antar kultur dan bahkan antara mikrokultur. Dan yang ketiga, tidak ada simbol bahasa tubuh yang universal. Di prinsip ketiga ini menjelaskan tentang kembali bahwa perilaku nonverbal lebih banyak diperoleh sebagai hasil belajar daripada faktor genetik yang diturunkan antar generasi. Dia juga menganggap bahwa komunikasi nonverbal lebih bersifat melengkapi komunikasi verbal dan daripada mengulang atau menggantikannya.
yaitu keduanya bekerja bersama-sama dalam menghasilkan makna. Dan akhirnya karena komunikasi nonverbal tidak selalu dilakukan secara sadar, lebih bersifat primitif, kita cenderung untuk melupakan apa yang kita katakan secara nonverbal. Kemudian yang keempat, prinsip-prinsip pengulangan, redundansi, tidak terdapat pada perilaku kinesik. Yang kelima, perilaku kinesik lebih primitif dan kurang terkendali dibanding komunikasi verbal, seperti yang dijelaskan pada poin ketiga. Dan kemudian yang keenam, kita harus membandingkan tanda-tanda nonverbal secara berulang-ulang sebelum kita dapat memberikan interpretasi yang akurat. Di poin keenam, prinsip yang mendasari analogi linguistik ini pada dasarnya menyatakan bahwa kelima indera kita berinteraksi atau bekerja bersama-sama untuk menciptakan persepsi. Dan dalam setiap situasi, satu atau lebih indera kita akan mendominasi indera lainnya. Menurut Birdswitzel, perilaku kinesik bersifat unik bagi tiap kultur atau subkultur, sehingga perbedaan individu dalam komunikasi nonverbal merupakan fungsi kultur atau subkultur di mana individu tersebut berada. Oleh karenanya, kultur harus diperhitungkan dalam studi tentang komunikasi nonverbal. Yang berikutnya ada preferensi ruang seseorang ditentukan oleh 8 faktor yang saling terkait yang ditemukan dalam setiap kulturnya. Yang pertama ada jenis kelamin, mau itu perempuan ataupun laki-laki. Yang kedua, sudut pandangan atau angle yang terbentuk oleh bahu, punggung, ataupun dada dari orang-orang yang berkomunikasi. Itu disebut dengan faktor sosiofugal atau sociopetal axis. Yang ketiga, posisi badan saat berkomunikasi yang berada dalam jarak sentuhan atau disebut dengan faktor kinestik. Yang keempat itu ada sentuhan dan jenis sentuhan atau disebut dengan faktor zero atau proxemic. Yang kelima itu frekuensi dan cara-cara kontak mata, itu disebut dengan faktor visual kode. Yang keenam itu ada persepsi tentang panas tubuh yang dirasakan saat berinteraksi, itu disebut dengan faktor thermal kode. Yang ketujuh itu ada odor atau bau yang tercium saat kita berinteraksi, atau disebut dengan faktor olfactory kode. Yang terakhir ke-8 itu ada kerasnya atau volume suara dalam berinteraksi, atau disebut dengan faktor voice loudness. Selanjutnya yaitu adalah pendekatan fungsional atau functional approach, di mana pendekatan fungsional memandang komunikasi nonverbal sebagai sebuah tujuan dan batasan oleh suatu kerangka waktu tertentu. Dalam teori fungsional, norma-norma kultural dianggap sebagai suatu yang telah ada atau given dan diperhitungkan dalam kerangka waktu sebagai variasi kultural. Berbeda dari pendekatan etologis di mana komunikasi nonverbal dipandang sebagai suatu proses evolusi yang berkesinambungan dari spesies yang lebih rendah sampai kepada manusia. Ini juga berbeda dari pendekatan antropologis di mana fungsi tertentu dapat terjadi dalam setiap kultur. Pendekatan fungsional ini sendiri memiliki 4 teori dari peneliti yang berbeda. Yang pertama yaitu ada teori metaforis dari Mehrabian. Dalam teori ini, Mehrabian memandang perilaku nonverbal dapat ditempatkan pada setiap kontinum dan dianalisis melalui 3 metafora yang berkaitan dengan kekuasaan dan status, kesukaan, dan tingkat responsif. Yang pertama yaitu metafora kekuasaan status, mencerminkan tingkatan di mana perilaku nonverbal mengkomunikasikan dominasi atau submisi. Yang kedua yaitu metafora kesukaan.
Metafora kesukaan ini didasarkan pada kontinum menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sedangkan metafora responsif didasarkan pada kontinum menggairahkan atau tidak menggairahkan. Hampir setiap pesan nonverbal dapat dianalisis oleh setiap fungsinya dan diinterpretasikan dari satu atau kombinasi fungsi-fungsi tersebut. Misalnya yaitu sebuah senyuman. Senyuman itu bisa diindikasikan adanya rasa senang atau rasa kesukaan ataupun juga bisa adanya rasa kegairahan. Teori yang kedua yaitu ada teori equilibrium dari Michael Argyle dan Janet Dean. Mereka mengemukakan bahwa seluruh interaksi dibatasi dalam konflik antara kekuatan penarik dan pendorong. Kekuatan yang menarik dan mendorong ini terjadi antara satu orang dengan orang lainnya yang cenderung untuk menyeimbangkan suatu hubungan. Kekuatan tersebut biasa dijumpai dalam perilaku nonverbal yang berkaitan dengan pendekatan atau jarak yang lebih dekat, kontak mata yang lebih banyak, dan sentuhan serta gerakan tubuh yang lebih sering. Yang selanjutnya ada penghindaran, di mana penghindaran itu terjadi pada jarak yang lebih jauh, kurangnya kontak mata, dan jarangnya sentuhan, juga gerakan tubuh. Yang ketiga yaitu ada teori fungsional dari Peterson. Peterson mengemukakan bahwa komunikasi nonverbal memiliki 5 fungsi, yaitu memberikan informasi, mengekspresikan keintiman, mengatur interaksi, melaksanakan kontrol sosial, dan membantu pencapaian tujuan. Memberikan informasi antara lain, membiarkan seseorang mengerti tentang perasaan kita, mengekspresikan keintiman dapat dilakukan melalui sentuhan, pengaturan interaksi antara lain mengatur giliran berbicara dalam percakapan, melaksanakan kontrol sosial digunakan ketika kita mengekspresikan pandangan, serta membantu pencapaian tujuan biasanya bersifat impersonal, misalnya sentuhan yang terjadi ketika seorang penata rambut sedang menata rambut kita. Yang terakhir yaitu ada teori fungsional komunikatif dari Burgon, di mana teori yang dikemukakan oleh Burgon ini memfokuskan pada kegunaan, motif, dan hasil dari komunikasi. Teori ini menjelaskan peran yang dimiliki oleh komunikasi nonverbal terhadap hasil komunikasi seperti persuasi dan desepsi atau pengelabuan. Teori ini memandang suatu inisiatif untuk berinteraksi sebagai sifat multifungsional dan sebagai suatu bagian penting dari proses komunikasi. Jadi, fokusnya bukan sekedar pada apa yang ditampilkan oleh perilaku nonverbal, tetapi juga pada hubungan antara perilaku tersebut dengan tujuan-tujuan yang ada di baliknya. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan dari seluruh materi yang sudah dipresentasikan tentang komunikasi nonverbal ini yaitu komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal, yaitu maksudnya nonverbal adalah tanpa kata dan lebih mengarah kepada ekspresi. Komunikasi nonverbal digunakan untuk memastikan bahwa makna yang sebenarnya dari pesan-pesan verbal dapat dimengerti atau bahkan tidak dapat dimengerti. Dalam kehidupan, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak digunakan daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut digunakan. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom comment section di bawah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.